Seekor tikus kecil. Bagaimana ia menghancurkan seluruh peradaban manusia? Beberapa menit sebelumnya, karena rakus, dia menelan buah yang beracun. Penyakit masuk dari mulut. Virus hijau yang tidak diketahui, bagaikan ranting pohon, mulai tumbuh liar di dalam tubuhnya. Sampai pembuluh darah dan organ telah terinfeksi satu demi satu. Sangat cepat virus itu muncul di sekitar mata tikus, dan terus menyebar, dan mengambil nyawanya. Jalan yang ramai. Tidak ada yang mengetahui sebuah bencana akan terjadi. Virusnya berubah jadi lumut dulu, dari celah tanah, terus berkembang di sekitarnya. Hanya beberapa hari saja, jalan dan tiang telepon, perlahan-lahan ditutupi oleh kehijauan ini. Seiring berjalannya waktu, kita melihat skala tanaman semakin besar, dan jejak manusia malah menghilang. Akhirnya, tumbuhan menjadi salah satunya tuan di kota. Mereka terus mendaki, mengisap matahari dengan rakus, berevolusi menjadi daun dan cabang, akhirnya menjadi ranting yang lebat. Tanaman hijau ini bagaikan penutup, membanjiri semua bangunan baja, gedung bertingkat. Hari berlalu, bunga bermekaran di atas ranting, memberi warna merah bagi kota hijau ini, dan bunga itu menghasilkan buah hitam. Kemudian, buah hitam itu meledak seperti bom, memutuskan jembatan, menghancurkan gedung tinggi. Seluruh kota runtuh. Peradaban ribuan tahun hancur karena ledakan tanaman ini. Memperkecil layar, kita bisa melihat planet biru yang familiar, ditutupi oleh warna hijau, perlahan berubah menjadi buah berjamur. Di saat ini, tikus yang kelaparan muncul. Setelah dicium, langsung memakannya. Ini adalah akhir dari cerita, juga awal lain, tentang kedatangan akhir zaman. Karya film yang tak terhitung jumlahnya, telah membayangkan berbagai kemungkinan. Tetapi film berjudul Swallow ini malah mengatakan pada kita, tanaman yang melambangkan vitalitas mungkin juga akan mengakhiri nyawa manusia. Dan film hari ini, film baru, Restart the Earth, baru saja diluncurkan, menceritakan bahwa tumbuhan mengakibatkan kiamat. Ceritanya terjadi di masa depan yang tidak terlalu jauh. Untuk memperbaiki lingkungan yang hancur, manusia telah mengembangkan katalisator yang bernama hormon pertumbuhan super, digunakan untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidup tanaman. Tapi karena dosisnya terlalu banyak, tumbuhan berubah, memiliki respon yang mengerikan. Radiasi UV dapat menghambatnya sementara waktu, tetapi masalahnya, karena kebocoran hormon pertumbuhan telah menembus bawah tanah, kebanyakan tanaman sudah terpengaruh. Mereka menjadi kejam dan haus darah, khusus menangkap makhluk hidup. Ibu, cepat selamatkan Jenny. Pria yang bernama John ini menghadapi pilihan. Istri dan putrinya ditarik oleh tanaman, harus menyelamatkan yang mana. Akhirnya, istrinya melepaskan tangan John, mengorbankan diri sendiri demi menyelamatkan putrinya. Bencana hijau ini baru saja dimulai. Mereka dengan cepat menyapu dunia. Manusia bukan lagi penguasa di bumi, digantikan oleh tanaman yang terus bertumbuh liar. Mereka menelan kota satu persatu. Cuaca tidak lagi stabil. Wilayah yang ditempati tanaman melebihi 80%. Peradaban manusia sedang mengalami tantangan yang belum pernah terjadi. Ayah. Jantung yang terus berdetak ini ternyata adalah sebuah pohon yang dapat memakan manusia. Manusia adalah makanan kesukaan mereka. Semenjak makan manusia, tanaman ini menjadi semakin kuat. Mereka tidak membutuhkan cahaya matahari. Bahkan sinar matahari menghambat tindakan mereka. Dan John menggunakan kesempatan ini, sehingga dapat menyelamatkan putrinya. Tetapi saat malam hari, tanaman ini dapat asal masuk ke ruangan. Diam-diam mulai menangkap mangsa. Karena teriakan putrinya, John bangun dari tidur. Dia segera ke kamar putrinya. Terlihat putrinya sekaligus kasur, diseret ke jurang dengan tanaman. Untung saja putrinya memiliki GPS. Jadi John membawa perlengkapan untuk mencari putrinya. Melalui GPS, John dengan cepat mengetahui lokasi putrinya. Akhirnya di kedalaman gedung kumuh, dia menemukan putrinya. Ayah. Semakin banyak ranting yang muncul, John langsung menghancurkan kayu dinding, agar banyak cahaya yang masuk.
tanaman itu mundur dengan cepat, dan juga menjatuhkan John di lantai. Saat John sadar, dia melihat bahwa dia diikat oleh tanaman dengan erat. Tidak lama kemudian akan mati. Di saat ini, sebuah bom kilat dilemparkan ke dalam. Cahaya yang dikeluarkan membubarkan tanaman sementara. Seorang wanita bersenjata muncul dan memotong tanaman itu, menolong John. Sekelompok tentara khusus juga masuk, menembak tanaman itu. John yang terselamatkan mengetahui bahwa seluruh kota sudah runtuh. Yang paling menakutkan adalah jarak meledaknya buah hijau skala global berikutnya. Hanya tersisa 2 hari. Nantinya, manusia akan dimusnahkan dari bumi. Tujuan tim mereka adalah ingin memasukkan ZN-11 yang dikembangkan oleh para ilmuwan, ditempatkan di bawah tanah di lokasi yang ditentukan. Jika berhasil, dapat mencegah tanaman berkembang, agar dunia kembali semula. Di saat mereka berbicara, sebuah ular yang diubah dari ranting tanaman diam-diam muncul. Ular ini tidak ada penglihatan, tetapi dapat merasakan gerakan di sekitar. Gadis itu mundur perlahan-lahan, tetapi juga tidak sengaja terkena rak. Ular itu membuka mulutnya, mendekati gadis itu. Tentara khusus muncul, menembaki ular. Dirinya malah ditangkap, agar rekannya dapat pergi. Dia meledaki bom, mati bersama ular itu. Rekannya sangat sedih, tetapi misinya masih harus diterusin. Kapten mengundang John, agar menggantikan rekannya yang berkorban itu. Tetapi John malah menolak. Dia tidak ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan dunia. Dia hanya ingin menjadi ayah yang melindungi putrinya. Tetapi pemikirannya malah dianggap pengecut oleh mereka. Jika bumi hancur, apa gunanya melindungi putrimu? John berpendirian tetap di depan semua orang. Dia membawa putrinya pergi ke daerah perlindungan untuk hidup. Tetapi di saat ini Jenny malah berkata, "Ayah, saya mau pergi menyelamatkan dunia. Jika kamu tidak ikut lagi, maka akan ketinggalan." Mendengar perkataan ini, John menyadari dia sangat egois. Jadi mereka memulai perjalanan mereka. Tetapi di saat ini, burung di udara mulai asal terbang, tanah mulai retak, gedung pun tumbang. Demi bertahan hidup, mereka berencana berlindung di bas dulu. Tetapi bahaya baru saja dimulai. Tumbuhan raksasa mendekat dengan cepat. Jantung yang terus berdetak ini sebenarnya adalah pohon besar yang memakan manusia. Manusia adalah makanan kesukaan mereka. Semenjak makan manusia, tumbuhan ini berubah menjadi kuat. Mereka tidak memerlukan cahaya matahari. Bahkan sinar matahari menghambat tindakan mereka. Dan John menggunakan kesempatan ini, sehingga dapat menyelamatkan putrinya. Tetapi saat malam hari, tanaman ini dapat asal masuk ke ruangan. Diam-diam mulai menangkap mangsa. Karena teriakan putrinya, John terbangun dari tidur. Dia segera masuk ke kamar putrinya. Terlihat putrinya sekaligus kasur diseret ke jurang dengan tanaman. Untung saja putrinya memiliki GPS. Jadi John membawa perlengkapan untuk mencari putrinya. Melalui GPS, John dengan cepat mengetahui lokasi putrinya. Akhirnya di kedalaman gedung kumuh, dia menemukan putrinya. "Ayah." Semakin banyak ranting yang muncul, John langsung menghancurkan kayu dinding, agar banyak cahaya yang masuk. Tanaman itu mundur dengan cepat, dan juga menjatuhkan John di lantai. Saat dia sadar, dia melihat bahwa dia diikat oleh tanaman dengan erat. Tidak lama kemudian akan mati. Di saat ini, sebuah bom kilat dilemparkan ke dalam. Cahaya yang dikeluarkan membubarkan tanaman sementara. Seorang wanita bersenjata muncul, dan memotong tanaman itu, menolong John. Sekelompok tentara khusus juga masuk, menembak tanaman itu. John yang terselamatkan mengetahui bahwa seluruh kota sudah runtuh. Yang paling menakutkan adalah jarak meledaknya buah hijau skala global berikutnya. Hanya tersisa 2 hari. Nantinya, manusia akan dimusnahkan dari bumi. Tujuan tim mereka adalah ingin memasukkan ZN-11 yang dikembangkan oleh para ilmuwan, ditempatkan di lokasi yang ditentukan. Jika berhasil, dapat mencegah tanaman berkembang, agar dunia kembali semula.
Di saat mereka berbicara, sebuah ular yang terdiri dari ranting tanaman diam-diam muncul. Ular ini tidak ada penglihatan, tetapi dapat merasakan gerakan di sekitar. Gadis itu mundur perlahan-lahan, tetapi juga tidak sengaja terkena rak. Ular itu membuka mulutnya, mendekati gadis itu. Tentara khusus muncul, menembaki ular. Dirinya malah ditangkap, agar rekannya dapat pergi. Dia mengebom diri sendiri, dan mati bersama ular itu. Rekannya sangat sedih, tetapi misi tetap harus dilanjuti. Kapten mengundang John, agar menggantikan rekannya yang berkorban itu. Tetapi John malah menolak. Dia tidak ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia. Dia hanya ingin menjadi ayah yang melindungi putrinya. Tetapi pemikirannya, malah dianggap pengecut oleh mereka. Jika bumi hancur, apa gunanya melindungi putrimu? John berpendirian tetap, di depan semua orang. Dia membawa putrinya pergi ke daerah perlindungan untuk hidup. Tetapi saat ini Jenny keluar. Ayah, saya mau pergi menyelamatkan dunia. Jika kamu tidak cepat, akan ketinggalan. Mendengar perkataan ini, John sadar, dia sangat egois. Jadi mereka memulai perjalanan mereka. Tetapi di saat ini, burung di udara mulai asal terbang. Tanah mulai retak, gedung tumbang. Demi bertahan hidup, mereka berencana bersembunyi di dalam bas. Tetapi bahaya baru saja dimulai. Sebuah ranting tanaman datang mendekati dengan cepat.